Shalom Yuters. Puji Tuhan kalau saat ini saya boleh ada sebagaimana ada, semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan masih memberikan saya kesempatan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada teman-teman sekalian. Oke, langsung aja. Kira-kira 2 minggu yang lalu saya membawakan firman Tuhan yang berjudul Hubungan dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan tersebut saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, hubungan bapa dengan anak. Yang kedua, hubungan sahabat dengan sahabat. Dan yang ketiga, hubungan komandan dengan prajurit. Hubungan yang pertama, yaitu hubungan bapa dengan anak, saya sudah bagikan di 2 minggu yang lalu. Dan yang sekarang saya akan bagikan hubungan yang kedua, yaitu hubungan sahabat dengan sahabat. Langsung aja yuk kita buka kebenaran firman Tuhan yang terambil di Yohanes 15 ayat 15. Saya akan bacakan untuk teman-teman sekalian. Firman Tuhan berbunyi, "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku." Firman Tuhan tadi berkata bahwa Tuhan sudah tidak menyebut kita lagi hamba, melainkan sahabat. Wow, luar biasa ya teman-teman. Dan pastinya teman-teman di sini juga memiliki seorang sahabat, atau mungkin ada 2 orang sahabat dalam satu komunitas. Itu pastinya. Di antara satu perkumpulan, pasti ada satu orang yang kalian itu dekat sekali dengan dia. Itu udah pasti ya, karena kita makhluk sosial, hidup saling berdampingan satu sama lain. Biasanya sahabat itu adalah orang yang sefrekuensi dengan kita dalam tingkah laku, dalam pemikiran, dalam perasaan, dalam segala sesuatunya. Itulah yang disebut dengan sahabat ya teman-teman. Sahabat berarti sefrekuensi dengan sahabatnya. Kalau Tuhan bilang kita adalah sahabat Tuhan, bukan hamba lagi, otomatis kita harus jadi sama dengan Tuhan. Bukan berarti kita mau menyombongkan diri, tapi kita harus semakin hari semakin serupa dengan Tuhan kita. Semakin hari harus semakin sama, sefrekuensi dengan maunya Tuhan kita. Karena ya Tuhan itu sedang menganggap kita sahabat. So, kita harus juga sefrekuensi dengan sahabat kita, yaitu Tuhan kita. Dalam hidup, teman-teman bisa pilih 3 pilihan untuk menjadi seorang sahabat yang baik. Yang pertama, sahabat yang percaya sahabatnya. Yang kedua, sahabat yang dapat dipercaya sahabatnya. Dan yang ketiga, sahabat kepercayaan sahabatnya. Bingung gak teman-teman kira-kira? Kalau masih bingung, saya ulang lagi ya. Pertama, kita harus pilih sahabat yang percaya sahabatnya, atau kedua, sahabat yang dapat dipercaya sahabatnya, atau ketiga, sahabat kepercayaan sahabatnya. 3 hal itu yang saya katakan tadi sangat berbeda ya teman-teman. Saya mulai bahas dari yang pertama, yaitu sahabat yang percaya sahabatnya. Yang pertama ini adalah hal yang paling bawah atau paling standar banget. Seorang sahabat tentunya pastinya percaya dengan sahabatnya. Bisa diterima ya teman-teman. Pasti sahabat itu ya percaya dengan sahabatnya, karena dia pasti saling curhat satu sama lain. Sama seperti Tuhan kita. Tuhan kita pasti percaya dengan kita. Tapi ini adalah hal yang paling dasar banget. Paling dasar. Karena memang untuk membangun sebuah hubungan kita diperlukan kepercayaan. Gitu ya teman-teman. Nah, sahabat yang percaya sahabatnya ini ada di tingkatan awal. Kita mau pilih mana? Nah, yang kedua saya bahas itu sahabat yang dapat dipercaya sahabatnya. Yang kedua ini tingkatannya lebih naik lagi. Kenapa? Karena ada kata dapat dipercaya. Kalau tadi yang pertama hanya sekedar percaya, tapi yang kedua dapat dipercaya. It means, apakah kita dapat dipercaya oleh Tuhan sebagai sahabatnya Tuhan? Seperti itu teman-teman. Dan yang ketiga, sahabat kepercayaan sahabatnya. Ini tingkatan paling tinggi dan menurut saya ini paling susah karena di situ ada kata kunci kepercayaan. Wow. Dari yang percaya saja, kemudian dapat dipercaya, dan tingkatan ketiga kepercayaan. Ini memang level paling susah banget. Kenapa? Karena bagaimana kita menjadi pribadi kepercayaannya Tuhan. Segala sesuatu hal tuh Tuhan percayakan ke kita. Kepercayaan kunci utama dalam hidup kita. Teman-teman harus tahu,
kepercayaan itu sangat susah didapat. Kalau sekedar percaya masih bisa ya, terus dapat dipercaya, oke, ini butuh effort. Yang ketiga, kepercayaan itu sangat susah. Ketika bos memiliki tangan kanan, otomatis tangan kanan itu adalah kepercayaannya bosnya dong. Entah itu mungkin dia levelnya di situ adalah manajer. Manajer itu adalah kepercayaannya bos. Bagaimana dia proses dari awal menjadi seorang manajer sehingga dapat jadi kepercayaannya si bos ini, pasti susah banget. Sama seperti kita butuh di level-level berikutnya, naik terus, naik tingkat. Di ujian, setiap ujian kita harus bisa lulus sehingga kita menjadi kepercayaannya Tuhan. Itu dia, kita mau pilih mana? Seperti tadi saya bilang, ada 3 tingkatan. Mau pilih yang pertama yang hanya sekedar percaya, yang Tuhan hanya sekedar percaya kita, atau kedua, kita tuh bisa jadi orang yang dapat dipercaya Tuhan, atau ketiga, kita itu orang kepercayaan Tuhan, yang segala sesuatunya Tuhan beritahukan ke kita. Itu dia, kunci hidup Tuhan beritahukan ke kita, ke depan, masa depan Tuhan beritahukan ke kita. Itu adalah orang kepercayaan Tuhan. Semua orang yang menjadi kepercayaan sahabatnya, atau misalnya karyawan yang bisa menjadi kepercayaan bosnya, pasti butuh usaha yang lebih. Dia harus menunjukkan skillnya, kemampuannya dia, kepintarannya dia, ability-nya dia, apapun yang dia punya dia harus tunjukkan. Atau mungkin juga seorang sahabat, dia harus kenal sahabatnya, dia harus terjun memiliki sikap empati dan simpati ke sahabatnya supaya ia dapat menjadi orang kepercayaan sahabatnya. Itu semua pasti butuh ujian, itu semua pasti butuh usaha yang lebih, teman-teman. Nah, bisakah kita melewati itu semua? Bisakah kita mencapai usaha kita untuk melakukan itu semua? Bisa. Dan kita itu pun layak. Kita layak disebut sebagai sahabatnya Tuhan. Jangan ngerasa diri gak mampu. Semuanya butuh usaha. Kalian pasti bisa, kita pasti bisa jadi sahabatnya Tuhan. Karena Tuhan yang udah bilang sendiri, dia tuh udah mau nyebut kita bukan hamba lagi, tapi sahabat. Nah, tinggal kitanya ini gimana? Kita mau gak dikatakan layak sebagai sahabatnya Tuhan? Nah, gimana kita layak disebut sebagai sahabatnya Tuhan? Kita buka di Yohanes 15 ayat 14, teman-teman. Saya akan bacakan. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Kuncinya untuk layak disebut sebagai sahabat kepercayaan Tuhan adalah melakukan perintah Tuhan. Jelas ya dikatakan, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Kita melaksanakan apa yang Tuhan suruh, teman-teman. Nah, apa sih yang Tuhan suruh? Apa sih yang Tuhan perintahkan di firman Tuhan tersebut? Kita buka lagi di Yohanes 15 ayat 12. Saya akan bacakan. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Kuncinya berarti saling mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, sebab Allah itu kasih. Dan Tuhan bilang hukum yang utama dan terutama adalah mengasihi, sebab semuanya itu tentang kasih. Oke, dapat ya teman-teman. Gimana kita punya rasa kasih terhadap sahabat kita, kita punya rasa kasih kepada Tuhan, kita punya rasa kasih kepada sesama manusia, kepada orang tua kita, keluarga kita, teman-teman lingkungan kita, komunitas kita, teman-teman di tempat kerjaan sekalipun, itu kita juga harus punya penuh rasa kasih. Gitu teman-teman. Ketika rasa kasih itu ada, apalagi kita berpaut satu sama lain dengan Tuhan dan dengan sesama, wah, kita udah bukan lagi sahabat yang percaya Tuhan, bukan lagi sahabat yang dapat dipercaya Tuhan, tapi sahabat kepercayaannya Tuhan. Sahabat kita itu Tuhan Yesus, ya teman-teman. Dan kita ini sahabatnya Tuhan, gitu. Dan kita ini jadi orang kepercayaannya Tuhan. Dengan apa? Dengan melakukan kasih itu. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama. Itu kuncinya jadi kepercayaannya Tuhan. Itu kunci kita naik level, kita melakukan firman Tuhan seperti yang Tuhan suruh. Dan ingat teman-teman, it means kita punya hubungan yang sangat spesial dengan Tuhan kita, dengan sahabat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus.
Jadi hubungan yang spesial itu hubungan yang sangat-sangat dekat. Segala sesuatu itu Tuhan beritahukan ke kita. Segala sesuatu apa yang kita butuhkan Tuhan cukupkan. Asal kita hidup turut apa? Kehendak Tuhan. Hidup akan apa? Akan perintah Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan suruh. Itu kuncinya teman-teman. Jadi ingat bahwa hamba itu tidak tahu apa yang dilakukan tuannya, tetapi seorang sahabat tahu apa yang dilakukan sahabatnya. Maukah kita menjadi sahabat Tuhan kita? Maukah kita menerima Tuhan yang Tuhan udah buka pintu untuk dia membuat kita bukan lagi jadi hambanya, tapi jadi sahabatnya. So kita harus menerima itu. Dengan apa? Dengan melakukan kasih kepada Tuhan dan kepada sesama. Itu kuncinya teman-teman. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini dapat menguatkan dan meneguhkan kita semua. Dan di video selanjutnya saya akan membahas hubungan dengan Tuhan, yaitu komandan dengan prajurit. Oke, itu aja teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share dengan firman Tuhan ini supaya kita semua sama-sama dapat diberkati, sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan dan menguatkan satu sama lain. Itulah bukti kasih kita kepada sesama. Oke, see you next video ya teman-teman. Bye-bye. God bless you all. Be faithful and get fruitful. Tuhan Yesus memberkati.